wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam bela negara. Halo semuanya, selamat siang para Sobat Sandi yang ada di rumah, di jalan, atau dimanapun kalian berada yang lagi dengerin podcast kali ini. Selamat datang nih di podcast yang dipersembahkan oleh salah satu bidang yang ada di BEM UPN Veteran Jakarta, yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mahasiswa. Nah, sesuai namanya aja nih, pasti kalian semua udah pada tahu dong ya, tugas dan lingkup yang ada di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mahasiswa ini tuh apa aja. Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Siva Cinta, biasa dipanggil Siva atau Cinta, mahasiswa program studi Banking and Finance UPN Veteran Jakarta, yang berkesempatan pada kali ini untuk menjadi moderator pada episode Sandi kali ini. Yang telah terpampang di kamera, maupun yang kalian lagi denger ini, pastikan podcast nggak mungkin sendiri ya. Bisa aja sih, cuman aku ini hari ini ditemenin oleh 2 orang. Nah, salah satunya itu adalah JBI Translator yang akan membantu aku untuk berinteraksi dengan narasumber hebat kita. Nah, yang satunya lagi ada narasumber hebat kita yang keren, kece. Nah, beliau merupakan seorang komisioner dari Komisi Nasional Disabilitas. Beliau juga mempunyai pengalaman terkait menjadi pembicara yang akan kita omongin pada episode kali ini. Nah, tanpa banyak basa-basi, mending kita langsung sambut dan panggilkan Mbak Rachmita Maun Harahap dan juga Mas Fado. Hai Mbak, hai Mas. Oke, selamat siang Mbak Rachmita dan Mas Fado. Apa kabarnya nih? Hai. Alhamdulillah, kabarnya sangat baik. Oke, good. Nah, tadi kan aku udah spill sedikit nih terkait narasumber dan juga JPI kita pada hari ini. Mungkin langsung aja kali ya untuk Mbak Rachmita dan juga Mas Fado ngenalin diri ke Sobat Sandi yang ada di rumah yang lagi mendengarkan. Halo, perkenalkan nama saya Rachmita, disingkat dipanggil Rachmita Maun Harahap. Nama panggilan isyarat saya Ibu Mita, sebab teman-teman tulis seluruh Indonesia tahunya menggunakan bahasa isyarat supaya cepat dihafalkan. Oke. Untuk Mas Fadonya sendiri? Oke, perkenalkan nama saya Akbar Alfado Maulana, biasa dipanggil Fado. Saya adalah juru bahasa isyarat dari Ibu Rahmita itu sendiri. Oke, baik nih ya. Kan Mas Fado dan juga Mbak Rachmita udah perkenalan nih. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya ke topik. Nah, mungkin Sobat Sandi yang ada di rumah atau di jalan yang lagi dengerin dan nonton podcast kali ini pasti udah pada tahu dong ya. Judulnya itu apa sih episode 3 kali ini? Nah, judulnya itu adalah kekurangan bukan hambatan. Nah, kalau berbicara soal judul pada episode kali ini, kekurangan bukan hambatan, as we know, pasti setiap manusia itu punya kekurangan ya kan? Nah, terlebih lagi pasti kita itu setiap manusia, setiap insan diberi sama Tuhan balance ya kan? Ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Nah, cuman seringkali itu kekurangan ini tuh dijadikan sebuah jokes atau bulian. Terus abis itu terlebih lagi bagi penyandang disabilitas, ternyata tuh masih ada beberapa di masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas ini tuh nggak punya kesempatan dan peluang yang sama, hak yang sama gitu loh. Nah, aku pengen tahu nih asumsi Mbak Rachmita terhadap pandangan negatif yang berlaku di masyarakat tuh kayak gimana sih? Menurut Ibu Mita, betul banyak dari teman-teman disabilitas yang kurang mendapatkan kesetaraan dengan orang-orang yang non-disabilitas. Sebetulnya disabilitas itu punya payung hukum, yaitu Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi ada beberapa bidang seperti contohnya untuk akses pendidikan, akses pekerjaan, akses kesehatan, akses agama dan politik dan lain-lainnya. Itu udah ada 22 hak dasar penyandang disabilitas plus 4 hak spesifik perempuan dengan disabilitas dan 7 hak spesifik anak dengan disabilitas. Jadi beberapa kementerian banyak, ada 34 kementerian di Indonesia itu wajib memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas untuk bisa mendapatkan hak setara seperti orang non disabilitas.
sebagai warga negara Indonesia. Jadi perspektif Undang-Undang 8 tahun 2016 itu sudah menjadi perspektif yang HAM, hak asasi manusia. Kalau dulu itu Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 itu tentang penyandang cacat, perspektifnya itu masih charity based ya, atau rasa belas kasihan. Biasanya disabilitas itu punya kemampuan dan seperti orang-orang non disabilitas, tapi perlu diberikan fasilitas. Contohnya seperti sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau apa. Contoh dari teman-teman tuli butuh juru bahasa isyarat didampingi. Sebetulnya Ibu Mita pun sendiri bisa isyarat, bisa juga verbal. Tapi nanti kalau di podcast kesempatan saya harus ada JBI supaya penonton tuli pun juga bisa paham. Jadi tidak ada ketik-ketik. Kemana nggak ada bahasa isyaratnya, mana nggak ada juru bahasa isyaratnya, seperti itu. Karena teman-teman tuli ada juga yang bisa berbicara tapi nggak bisa bahasa isyarat, ada juga. Jadi harus digunakan teksnya juga, harus dipakaikan teks. Kalau tunanetra biasanya butuh braille. Kalau nggak bisa braille mungkin pakai handphone yang menggunakan aplikasi, jadi yang teks berubah menjadi suara. Sama juga seperti tuli ada aplikasi juga, dari suara berubah menjadi teks, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan macam-macam kayak gitu. Berarti di Indonesia ini ada payung hukumnya ya, biar sama setara gitu loh, baik yang disabilitas atau yang kayak baik. Nah, kalau aku mau nanya sama Mbak Rachmitanya sendiri nih, kira-kira Mbak Rachmitanya itu pernah punya pengalaman yang nggak enak nggak sih, yang pernah Mbak terima dari masyarakat? Kalau punya pengalaman terkait yang hal yang sama, yang kayak nggak enak yang Mbak pernah terima dari masyarakat, ini boleh banget Mbak cerita nih di podcast kali ini. Gimana sih Mbak untuk menghadapi itu semua gitu. Kalau saya pribadi, pengalaman saya kebetulan saya tuli dari lahir. Terus saya dibesarkan di perumahan di komplek. Banyak teman-teman umur, teman sebaya saya kayak membuli ke saya. Saya tidak terlalu pikir, saya tidak merasa dibedakan dengan saya merasa mau seperti orang dengar gitu loh. Saya berambisi seperti itu. Contoh, saya pernah sekolah masuk ke SD umum waktu dulu. Dulu waktu di kabupaten itu belum ada sekolah luar biasa. Masuk sekolah SD umum kelas 1 sampai kelas 4. Di raport saya tetap warnanya merah semua, nilai saya jelek semua. Terus pas kelas 4 ketahuan sama kepala sekolah, oh Ibu Mita itu dituli, jadi disuruh pindah ke SLB. Orang tua saya seperti merasa gelisah gitu, gregetan. Akhirnya kebetulan di Medan tuh ada SLB, jadi saya ambil di sana. Selama ini saya sekolah di SLB di Medan, sebetulnya kurikulumnya itu hampir sama seperti kurikulum di sekolah umum. Apalagi guru-guru SLB Medan tuh kompetensinya sangat bagus dalam pengajarannya. Terus cuma bertahan selama 1 tahun, saya harus ikut orang tua pindah ke Surabaya. Di Surabaya guru-guru melihat seperti stigma, apakah bisa tuli sekolah umum, mungkin Ibu Mita kayak tunagrahita bilangnya waktu itu. Kalau tunagrahita itu memang disabilitas tidak terlihat gitu loh. Tuli pun juga sama, hidden disability bahasanya. Terkait pemahaman guru tuh antara tuli sama grahita tuh dipikirnya sama. Sebetulnya salah, itu adalah stigma. Coba dites gitu loh, di tes teori, oh ternyata bagus nilai masuk ke SLB B waktu itu saya. Kalau grahita tuh SLB C. Setelah saya masuk di SLB B cuma sebentar 3 bulan saya keluar, sebab kurikulumnya contoh misalnya saya kelas 5 SD, bukunya tapi kelas 3 SD. Jadi banyak guru-guru yang melakukan stigma bahwasannya teman-teman tuli itu tidak bisa belajar seperti itu. Jadi saya khawatir kalau misalnya saya pindah-pindah sekolah, saya memiliki trauma. Jadi saya selalu bilang saya mau pindah sekolah umum gitu loh, karena mata pelajarannya banyak. Kalau di SLB itu tidak ada tantangan menurut saya. Alhamdulillah saya pindah sekolah ke sekolah umum, tapi kebetulan mama saya ada temannya istrinya kepala sekolah, terus bilang anak saya bawel mau sekolah umum. Akhirnya kepala sekolahnya bilang kalau anaknya ibu bisa keluar suara boleh masuk ke sekolah umum. Tapi bagaimana sekarang teman-teman tuli nggak bisa bicara, nggak boleh masuk. Jadi tolong jangan distigma, sebetulnya kemampuan teman-teman tuli itu sama dengan
orang dengar sama aja, tapi butuh fasilitas atau AYL, akomodasi yang layak berupa JBI. Kalau misalnya dari SD lulus, SMP umum lulus, tapi tetap juga ada yang membuli, tetap kayak badannya besar, beda 2 tahun sama satu angkatan waktu dulu saya. Di SMA juga lulus, tapi alhamdulillah guru-guru di SMA mengajak saya ikut jadi mayoret. Saya pikir pelatih tahu saya fisik saya punya kekurangan, tapi pelatih nggak melihat kekurangan saya, tapi mau kemampuannya bagus. Terus saya latihan menjadi mayoret, pas lomba kompetisi menang juara mayoret. Saya mendapatkan gelar mayoret terbaik pada saat itu. Terus saya S1 ambil Universitas Mercu Buana, jurusan teknik arsitektur. Sebab kenapa alasan saya memilih arsitektur itu kenapa? Karena tidak banyak komunikasi, banyak praktek, lebih banyak praktek, itu yang membuat saya suka. Terus dosen-dosen juga dulu belum ada fasilitas khusus, belum ada. Jadi kayak saya minjem catatan ke temen segala macam untuk saya belajar. Tapi alhamdulillah baik juga dari teman-teman saya. Terus waktu ujian akhir semester jam 8 sampai jam 5 sore, contoh digambar denah, potongan dan lainnya, alatnya saya matikan. Banyak teman-teman yang ketawa segala macam. Saya cuma fokus dengan pekerjaan saya. Akhirnya saya selesai, alhamdulillah saya lulus, dapat nilai A, dan yang lainnya ada yang nilainya E, D. Terus karena tidak serius pada saat UASnya, menurut kita seperti itu. Jadi waktu saat wisuda, nama saya dipanggil, diberikan penghargaan wisudawan terbaik pada saat itu. Lalu saya lanjut ambil S2. Saya pikir kalau ambil S2 saya rencananya mau ngambil Laudet University di Amerika, tapi rektor bilang uangnya tidak cukup, anggarannya tidak cukup. Tapi papa pikir sudah pensiun lama, akhirnya saya ambil negeri di Indonesia. Saya pilih ITB. Pas saya mendaftar di ITB S2 desain, jurusan desain, pada saat wawancara panitia petugas bilang tanya-tanya kok suaranya beda gitu loh. Saya nggak mau terbuka, saya bilang memang saya suaranya berbeda seperti itu. Kamu asli Malaysia ya atau Filipina? Saya bilang, saya cuma menjawab iya gitu loh, padahal saya asli Indonesia gitu. Setelah diterima alhamdulillah, baru saya bilang mohon maaf saya disabilitas tuli, jadi dari ininya banyak yang kaget, tapi nggak apa-apa. Tetap dari ITB tidak ada fasilitas buat pendampingan untuk saya, jadi saya kembali menjadi dosen di Universitas Mercu Buana. Banyak juga stigma yang terjadi, kayak kok dosen tuli bisa ngajar mahasiswa yang dengar gitu loh, nggak cocok. Jadi kayak cuma pegawai kontrak tuh saya bersedih, nangis, saya langsung marah gitu sama Tuhan. Kenapa banyak yang meremehkan kekurangan saya, padahal saya percaya Tuhan masih bisa memberikan kelebihan untuk saya. Terus saya tunggu selama 5 tahun, selama jadi dosen kontrak di UMB. Terus ada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Saya ditaruh di bagian aksesibilitas, kayak seperti bangunan. Karena saya teman-teman udah menitikan saya di posisi itu karena udah tahu saya adalah arsitek. Jadi dulu saya baca Undang-Undang Nomor 4 1997. Di situ ada motif seperti diskriminasi di bidang pekerjaan. Kebetulan Komnas HAM mengundang saya ikut workshop menjadi bicara kalau misalnya ada dokumen-dokumen dulu perjanjian kalau udah lulus S2 kembali jadi dosen, terus kayak bilang ada terus ada dokumen dikumpulkan, akhirnya menghadap ke rektor, kapan saya diangkat menjadi pegawai tetap. Bu Mita bilang ke Pak Rektor, terus Pak Rektor bilang, oh tunggu, saya mau bicara sama pimpinan dulu. Terus Bu Mita bilang oke, tunggu 1 minggu. Saya datang langsung diangkat. Setelah dari situ menjadi pegawai tetap di tahun 2005 menjadi dosen tetap. Sudah berjalan selama 10 tahun. Terus mau tambah ilmu, akhirnya saya ambil S3. Terus saya lapor ke pimpinan, ambil S3 tuh dapat beasiswa atau tidak. Terus beasiswanya di mana? Saya bilang belum tahu. Terus beliau bilang belum nggak bisa. Tapi saya coba daftar ke UI waktu itu 2 kali, udah saya 2 kali daftar tidak lolos. Terus katanya bilang UI itu sulit, diterima cuma 3 orang yang udah tua-tua gitu segala macam. Coba saya ke ITB. Saya pikir bagaimana anak saya, siapa yang jaga? Akhirnya saya ambil ITB, alhamdulillah lolos. Dibantu juga dari Mercu Buana untuk biayanya. Sekarang pun saya masih jadi dosen tetap desain interior FDSK Universitas Mercu Buana.
Sekarang sambil komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Alhamdulillah juga pimpinan Universitas Mercu Buana sudah menerima saya double job, maksudnya jadi komisioner dan jadi dosen juga. Sebab di universitas itu untuk ada pengabdian tridharma perguruan tinggi seperti itu. Jadi saya merasa KND ini hadir ingin memberikan advokasi kepada masyarakat bahwa disabilitas itu bisa, jangan dibeda-bedakan, ada yang bisa dan tiada yang bisa. Jadi semua disabilitas itu bisa asalkan diberi kesempatan yang sama. Oke. Setelah kita dengar nih tentang asumsinya Mbak Rachmita mengenai anggapan negatif dari masyarakat, itu aku dengernya merinding sih, terharu, kayak keren sih Mbak Rachmita ini. Selamat untuk pencapaiannya ya kan. Emang banyak banget up and down-nya ya. Sebagai penyandang disabilitas, emang seharusnya tuh masyarakat bisa terima gitu loh. Dan tahulah ya kayak bahwa penyandang disabilitas itu tuh punya hak yang sama kayak layaknya orang biasa gitu loh. Nah, selanjutnya aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Rachmita. Boleh dong Mbak aku nanya-nanya nih, ya kan? Oke, as we know, Mbak Rachmita ini kan seorang komisioner dari Komisi Nasional Disabilitas. Nah, boleh dong Mbak jelasin ke Sobat Sandi yang lagi dengerin, kira-kira ada berapa jenis disabilitas itu sih? Sebelumnya saya menjelaskan terkait Komisi Nasional Disabilitas itu sendiri. Jadi baru berdiri 1 Desember tahun 2021. Jadi baru umurnya tuh baru 16 bulan. Ada 7 orang komisioner, 4 disabilitas dan 3-nya non disabilitas. Jadi Komisi Nasional Disabilitas itu lembaga non struktural bersifat independen. Bukan di bawah kementerian. Jadi kalau bersifat independen semuanya kementerian 34 itu semuanya gitu mencakup lintas sektor dan bertanggung jawab langsung ke Bapak Presiden kalau laporan-laporan tahunan segala macamnya seperti itu. Sebenarnya jumlah populasi kami disabilitas di Indonesia masih dicek, data-datanya itu masih dicek. Jadi di setiap kementerian tuh banyak data tapi berbeda-beda gitu loh. Jadi kami lagi mengupayakan gimana caranya jadi satu data gitu loh untuk di Indonesia ini. Kemarin juga sama Kemenko PMK juga contoh ada undang-undang Adminduk itu punya Kementerian Dalam Negeri, contoh di Dukcapil pakai ada kata-kata cacat fisik, cacat mental, sebetulnya itu salah. Terus yang kedua juga ada orang tidak mampu berjalan, orang tidak mampu mendengar, itu juga membingungkan sebab kalau disabilitas pendengaran itu termasuk bicara, kalau dihitung juga kayak disabilitas tidak mendengar, nggak bisa bicara, orang nggak bisa bicara itu termasuk autis gitu loh. Jadi kayak banyak yang multitafsir lah penjelasannya. Jadi semua di seluruh Indonesia ada 23,8%. Kalau di WHO data dunia itu 10%. Jadi totalnya itu kan kalau nggak salah 22 juta koma ya untuk total penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan WHO. 2 koma ya. Tapi untuk penyandang disabilitas yang pengarang itu juga lebih banyak lagi. Kalau untuk pendidikannya itu sangat amat sedikit. Untuk akses jalan kayak misalnya contoh di rumah sakit, di puskesmas itu masih belum akses. Untuk ada 4 terkait ragam disabilitas. Yang pertama itu disabilitas fisik, yaitu contohnya amputasi kaki tangan, cerebral palsy, paraplegi, stroke, dan kusta. Terus yang kedua disabilitas intelektual, itu isinya ada grahita, ada Down syndrome seperti yang mukanya mirip, umurnya kayak contoh umurnya 18 tapi masih kelas 1 SD seperti itu. Terus lambat belajar, kesulitan mengingat seperti disleksia namanya. Tapi definisi disleksia itu ada yang masuk disabilitas mental sama intelektual. Jadi beda, ada 2. Terus disabilitas mental yang ketiga contohnya tuh kayak bipolar, depresi, psikososial, skizofrenia,
Kalau satu lagi tuh disabilitas perkembangan kayak seperti autis, ADHD, seperti itu. Kalau yang terakhir yang keempat disabilitas sensorik ada dua, yaitu netra, total sama low vision. Jadi kayak cuma bisa melihat aman dengan jarak 3 meter saja. Terus yang satu lagi disabilitas pendengaran. Jadi ada 5 ragam. Jadi waktu itu ahli luar negeri sama saya tuh beda. Kalau saya langsung turun ke lapangan waktu itu. Contoh kayak misalnya untuk tuli ada yang bisa bicara tapi nggak bisa bahasa isyarat. Terus yang kedua tuli nggak bisa bicara tapi bisa bahasa isyarat. Terus yang ketiga kombinasi seperti Ibu Mita, bisa bicara cukup jelas, isyaratnya juga bisa. Terus yang keempat tuli bisu nggak bisa isyarat, jadi berkomunikasi itu tuh menggunakan gestur tubuh seperti nunjuk seperti itu. Terus yang kelima tuli kayak misalnya pendengarannya menurun karena antibiotik. Terus yang kalau yang terakhir itu multi, contoh misalnya netra sama tuli iya disabilitas ganda istilahnya. Oh berarti ada 4 ya disabilitas itu? Tambah tadi tambah 1. Oke. Ini menambah wawasan aku juga gitu loh, karena aku baru tahu kayak depresi itu juga termasuk ke disabilitas gitu ya. Betul. Oke. Nah ini next question sih ya Mbak. Kalau boleh tahu nih gimana sih cara mungkin bisa dibilang para penyandang disabilitas tuh menerima kekurangan mereka gitu loh, kayak gimana caranya? Kalau menurut saya banyak teman-teman disabilitas menerima kekurangan, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang satu itu tergantung medical modelnya. Contoh seperti saya sendiri, saya melihat ke diri saya sendiri kurangnya apa, ngomongnya kurang jelas, pakai terapi rehabilitasi. Kalau mendengar bisa pakai alat supaya bisa mendengar, itu termasuk medical model. Yang kedua sosial model, kayak saya melihat saya tuli nggak bisa bicara, nggak apa-apa saya pakai isyarat aja pede gitu loh, nggak usah pakai alat bantu. Semua teman-teman dengar harus paham saya berbicara dengan bahasa isyarat tuh kayak gimana. Itu sosial model. Tapi saya pribadi bisa di dua dunia. Kalau berinteraksi sama teman-teman nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, saya tetap pakai gunakan isyarat. Jangan dipaksakan gitu loh. Kalau punya hak juga, kalau nggak mau terapi, nggak mau pakai alat, ya udah silahkan gitu loh, mau pakai isyarat. Terus selanjutnya contoh misalnya saya tuli mau nikah sama laki-laki yang non tuli, mau nerima pakai isyarat, seperti itu contohnya. Jadi itu namanya sosial model. Kalau medical model tuh saya nikah harus ngomong, nggak boleh, maksudnya menggunakan verbal, nggak boleh pakai isyarat. Contoh sama disabilitas lain contohnya seperti itu. Gitu. Oke, glad to hear that and also proud of you guys as a factor at the same time. Oke, keren banget sih. Aku ngerti banget ya, mungkin bisa dibilang susah untuk nge-accept atau menerima kekurangan kita sendiri itu ya kan. Tapi emang beneran mereka, para penyandang disabilitas dan termasuk Mbak Rachmita ini keren banget karena bisa nge-accept dan bisa ngelewatin semua itu. Nah, aku mau nanya lagi nih, kira-kira gimana sih cara mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, khususnya Mbak Rachmita nih, kayak gimana caranya untuk menghadapin omongan-omongan yang di sekitar yang negatif-negatif kayak gitu. Oke, sebetulnya di lingkungan saya sering bertemu dengan kayak misalnya Ibu Mita ngomongnya kurang jelas, pernah diketawain, ngomongnya nggak sambung segala macam. Saya merasa tertekan sebetulnya, tapi saya nggak larut terus dalam merasa itu. Jadi kadang saya cuek, kalau misalnya ada yang mengejek saya cuek, saya tidak peduli. Tapi saya tetap, kalau misalnya ada orang yang nggak paham, saya tetap bertemu langsung. Kalau misalnya orang nggak mau berteman sama saya, ya udah nggak apa-apa, saya nggak menjadi masalah. Coba saya mencari teman yang lain. Kalau teman-teman ketemu teman baru bilang maaf saya tuli, kamu bisa ngomong, iya betul bisa ngomong, tapi pas saya memahaminya tuh saya suka nggak nyambung. Jadi ada kata-kata yang saya nggak paham, kayak misalnya sapu malah sabun, saya memahaminya, jadi beda maknanya, beda gitu loh.
mari, terus malah mikirnya saya mandi, jadi membuat orang-orang tuh tertawa melihat saya. Jadi bagaimana supaya mengupayakan masyarakat mau menerima komunikasi lewat harus bisa memahami yang namanya bahasa isyarat. Kalau masyarakat mau maju, Indonesia maju sama seperti negara lain, ayo masyarakat harus bisa memahami bagaimana cara menggunakan bahasa isyarat. Itu adalah yang namanya inklusif gitu. Oke, keren banget sih ya cerita dari Mbak Asmita ini. Emang terkadang tuh mulut orang emang nggak bisa kita kontrol ya kan. Kayak mereka tuh sering banget ngomong nyeplos tanpa mereka mikir dulu ini sakit gak ya untuk orang yang dia tuju gitu. Nah, seperti judul kita pada episode kali ini, bahwa ya sebenarnya kekurangan bukan suatu hambatan. Buktinya seperti Mbak Asmita ya bisa menjadi komisioner dari Komisi Nasional Disabilitas. Keren banget pencapaiannya sih, bikin merinding. Nah, terus aku mau nanya lagi nih Mbak, mengenai pandangan negatif yang diterima dari masyarakat nih, terlebih lagi bagi para penyandang disabilitas yang kayak perempuan di luar sana. Kira-kira Mbak tahu nggak sih kayak ada rintangan dan fase-fase down-nya kayak gitu? Kalau perempuan disabilitas di luar negeri, menurut saya mungkin pemerintah seperti Kementerian PPPA atau Komnas Perempuan atau apa masih kurang sosialisasi. Contoh kayak misalnya dalam penjualan itu harus kayak terlindungi dari lembaga mana yang punya legal. Supaya apa? Supaya bisa mengawasi, mengontrol, bisa dikontak-kontak. Kalau misalnya banyak juga perempuan kayak diajak-ajak gitu loh, untuk banyak kasus korban-korban dari teman-teman disabilitas kan banyak kasus yang seperti itu. Apalagi juga teman-teman disabilitas tuli, contoh kayak misalnya video-video sama laki-laki bule di luar negeri, itu kayak otomatis seperti IMO, kayak nama aplikasinya IMO, kayak nomornya itu kayak otomatis kayak langsung di video call gitu antara perempuan yang tuli di Indonesia dengan video call dengan bule di luar negeri, laki-laki tuli di luar negeri. Contohnya kayak misal perempuan tuli punya suami tapi tetap video call malam-malam sama bule-bule itu, kayak mungkin kalau di luar negeri kan pagi atau siang berapa kali kayak misalnya, jadi membuat kesehatan turun, jadi langsung kadang ada yang sakit juga langsung meninggal. Jadi waktu itu saya juga sempat aware dengan masalah ini, saya selalu bilang ke teman-teman tuli, cuman banyak yang dari teman-teman tuli ini cuek gitu loh, nggak seakan-akan acuh gitu dengan saran saya seperti itu. Banyak juga dari teman-teman perempuan tuli di Indonesia tuh kayak mencari duit dengan mengakali dari teman-teman bule tuli dari luar seperti itu. Itu berpengaruh menurut saya, karena KMD juga sudah mengadvokasi sama pemerintah termasuk dinas pekerjaan. Contoh kalau misalnya ada disabilitas yang di rumah terus, harus berinisiasi, diajak, dilibatkan, dibuatkan pelatihan seperti BLK, membuat kue-kue, membatik, dikasih uang transport supaya apa? Untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang negatif gitu loh. Kalau misalnya suami nggak pulang-pulang, jadi bisa mandiri, bisa membuka UMKM untuk teman-teman disabilitas itu sendiri. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oh gitu, berarti ada yang kayak apa ya, ngambil keuntungan di dalam apa sih kayak ngambil advantage ya dari situ, apa paham gak sih kayak gitu, maksudnya apa sih kayak tadi kan banyak yang apa sih dari disabilitas Indonesia itu sengaja gitu yang bule sengaja video call ya, membuat video call kayak merayu, padahal si disabilitas perempuan Indonesia ini udah punya suami, cuma karena terus ditambah juga kadang ada kasus dari teman-teman tuli dari video call itu suka melakukan tindakan pornografi juga gitu. Jadi kayak seakan contoh kecilnya tuh yang dimaksudkan Bu Mita kayak misalnya dari karena udah intens antara si tuli perempuan ini sama orang bule ini, jadi orang bule ini nggak mau cuma kasih uang cuma-cuma ke tuli ini, tapi saya akan kasih kamu uang tapi dengan syarat kamu memperlihatkanlah bagian ini kamu. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, betul. Kurang lebihnya kayak gitu maksudnya. Dari pengalaman dari teman-teman tuli perempuan di Indonesia, kebanyakan kayak gitu. Oke. Boleh kasih tahu nggak sih Mbak ke kita dan juga para sobat Sandi yang lagi mendengarkan, gimana sih caranya bangkit dan akhirnya jadi berpikir kayak bahwa kekurangan tuh bukan suatu hambatan gitu loh.
Kalau untuk saya pribadi sebetulnya saya mempunyai kekurangan dalam mendengaran dan komunikasi. Tapi saya ada kelebihannya saya bisa menggambar, bisa menjadi arsitek. Kalau kemarin bisa menjadi narasumber dan lain-lainnya. Dan membuat desain rumah segala macam. Walaupun tidak hanya arsitek, tapi contoh misalnya kayak di psikolog, saya konsultasi kayak misalnya punya anak orang tua disabilitas gitu. Misal sebenarnya saya juga merasa di mana ada fase di mana saya otodidak, pengalaman saya kayak saya percaya sama Allah memberikan kelebihan untuk saya gitu loh. Yang penting harus banyak bersyukur, walaupun kita sadar mempunyai kekurangan, kita harus terima, nggak boleh pantang menyerah. Kalau misalnya ada tugas-tugas yang sulit, kayak misalnya ngulang-ngulang itu nggak masalah, karena itu mengulang itu adalah proses gitu loh, dalam bagian proses itu Allah anggaplah itu ada ujian dari Tuhan, yang mana kalau misalnya ini lihat kamu nih sabar atau enggak. Kalau misalnya manusia ini bisa sabar, Allah akan memberikan hadiah sebagai imbalan. Kalau dari saya seperti itu. Oke, nah sebelum acara kita berakhir nih Mbak, boleh dong kasih closing statement gitu dari Mbak Rachmita untuk fighter di luar sana yang sedang berusaha untuk percaya diri dengan kekurangan dan keterbatasannya. Oke, untuk teman-teman disabilitas atau untuk teman-teman disabilitas, untuk teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia, kita akan mengupayakan mencoba untuk memberikan motivasi untuk diri sendiri. Apabila ada kekurangan itu tidak berpengaruh, tapi mungkin kita bisa menggali lagi untuk menjadi kelebihan. Saya yakin teman-teman disabilitas Indonesia pasti bisa, tapi jangan melihat fisik kita, contoh kayak kita tidak ada kursi roda atau netra atau apa, tapi kita perlu yang namanya melobi ke pemerintah, melobi ke masyarakat bosan terkait akses yang belum ada, itu kita bisa mintakan gitu loh fasilitasnya. Mari kerjasama dengan orang-orang seperti mahasiswa, kerjasama dengan organisasi disabilitas, supaya apa? Supaya bisa maju dengan sendirinya. Nggak mungkin kalau misalnya disabilitas sendiri nggak maju, tapi mungkin juga bisa dengan cara berkolaborasi sama mahasiswa atau universitas, supaya apa? Bisa membantu memberikan pengabdian, sosialisasi tentang apa? Tentang Undang-Undang 8 tahun 2016. Poin-poinnya untuk pelayanan publik itu sebetulnya itu juga kewajiban dari masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman disabilitas. Itu saja dari saya, cukup sekian, terima kasih. Oke, setelah kita berbincang-bincang dengan Mbak Rachmita, mungkin yang bisa aku simpulin kayak ternyata tuh penyandang disabilitas itu tuh ada payung hukumnya di Indonesia ya, itu mengenai hak asasi manusia juga kan. Dan ternyata disabilitas ini tuh ada banyak macamnya, dan ada 4 tadi sesuai yang Mbak Rachmita bilang. Terus juga sesuai yang tadi Mbak Rachmita cerita, itu banyak banget fase up and down-nya gitu loh. Dan seperti yang kita tahu, sebuah kekurangan itu bukan jadi hambatan buat kalian. Emang sih setiap manusia itu pasti punya kekurangan, tapi kan Tuhan juga punya ngasih ke kita semua manusia ada kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan terlalu terpatok pada kekurangan gitu. Terus menggali diri untuk mencari sebuah hal yang bisa kalian gapai, yang kalian inginkan, untuk menjadi sebuah prestasi yang bisa kalian banggakan di kemudian harinya. Oke, nggak berasa udah kita ngobrol-ngobrol soal kekurangan dan juga mengenai macam-macam disabilitas. Terima kasih banyak untuk Mbak Rachmita yang udah mau berdiskusi dan sharing-sharing bersama kita di sini. Dan juga untuk Mas Fado yang udah mau bantu aku untuk berinteraksi dengan narasumber hebat kita di sini, dan juga para staff dari BEM UPN Veteran Jakarta. Serta terima kasih juga untuk para Sobat Sandi yang mendengarkan dari awal acara hingga acara selesai. Nah, semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Semoga output yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan. Aku Siva Cinta pamit undur diri. Sampai jumpa di Sandi episode 4. See you, selamat siang semuanya. Adil, setara, dan berdaya.